Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sangat menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus Kristus begitu menyayangi dan bahkan mengungkapkan pernyataan sebagai bentuk perwujudan bahwa kita harus benar-benar melindungi anak. Kita harus mampu menjaminkan keamanan dan keselamatan anak-anak. Di samping Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan, barang siapa ada yang menyesatkan salah seorang dari antara anak ini, lebih baik dia ditenggelamkan ke laut dengan leher yang dibebani batu elang. Artinya hukumannya tidak main-main. Hukumannya berat sekali. Hukuman mati, sepertinya begitu. Karena bagaimana mungkin kalau lehernya dibebani dengan batu kilangan lalu dimasukkan ke dalam laut, ditenggelamkan laut, ya pasti akan mati. Ini oleh karena Tuhan Yesus Kristus begitu memperhatikan, begitu melindungi, dan begitu menjamin dan menjaga keselamatan anak-anak. Ini harus sungguh-sungguh kita perhatikan, betul-betul kita perhatikan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus melanjutkan, jikalau tanganmu yang membuat anak-anak itu sesat, potong saja tanganmu. Lebih baik masuk surga tanpa tangan. Kalau yang membuat sesat anak itu adalah kaki atau matamu atau telingamu atau mulutmu, lebih baik hilangkan kakimu, hilangkan telingamu, hilangkan matamu, atau lebih baik engkau bisu. Lebih baik bisu masuk surga daripada dengan mulut yang membuat anak sesat tapi dibuang ke neraka. Wah, ini luar biasa. Sungguh-sungguh peringatan yang sangat luar biasa. Ini berarti pelayanan, perhatian kepada anak tidak boleh main-main. Dan sampai pelayanan kita kepada anak justru mengakibatkan anak tersesat. Membuat anak-anak itu salah arah. Membuat anak-anak menempuh jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, salah satu bagian yang membuat dan menyebabkan anak-anak itu sesat, lebih baik potong lalu dibuang, dipotong lalu dibuang. Jadi lebih baik masuk surga tanpa tangan, apabila dengan tangan justru dibuang ke dalam neraka, api neraka yang menyala-nyala, yang tak pernah terpadamkan. Ya, kita semua harus menerima itu sebagai satu peringatan, teguran yang sangat keras. Kalau mungkin ada di antara kita yang selalu mendebat dan juga selalu sulit dan pelit ketika ada alokasi-alokasi yang diperuntukkan bagi pendampingan anak, bagi pendidikan anak di dalam gereja kita atau di mana saja. Hati-hati, sebab dikatakan bahwa apabila ada salah seorang yang menyesatkan anak, membuat anak sesat, membiarkan anak itu tersesat, dia akan menerima dampak yang sangat signifikan dan tidak ada kompromi. Nah, dari sinilah kita menjadi tahu bahwa lebih baik tanpa tangan, tanpa kaki. Kalau dengan tangan dan kaki kita justru membuat anak tersesat. Bahkan lebih baik kita juga ini, kalau yang aneh, lebih baik tanpa pikiran. Kalau oleh dan dengan pikiran kita justru menghasilkan keputusan-keputusan yang membuat anak sesat. Lebih baik kita tanpa mulut. Jikalau dengan mulut kita justru membuat dan menyebabkan anak-anak itu tersesat. Oleh karena itu, sabda Tuhan Yesus Kristus ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh berhati-hati, sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh teliti dalam melakukan tugas-tugas pelayanan bagi anak-anak. Ingat ya, bagian tubuhmu yang membuat sesat dipotong dan dibuang. Membuat sesat siapa? Membuat sesat anak-anak. Bagian dari tubuhmu yang mencelakakan anak, lebih baik dipotong dan dibuang daripada dengan kelengkapan tubuh, tapi kita justru dibuang ke api neraka yang tak terpadamkan. Peringatan ini jelas, seharusnya menjadi kita belajar supaya kita meningkatkan kapasitas dan juga segala sesuatu yang mestinya kita peruntukkan bagi dan demi pelayanan anak, bagi dan demi keselamatan anak-anak. Selamat memperhatikan anak dan jangan membuat anak-anak itu tersesat. Ini termasuk berlaku bagi para orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan
menyebabkan anak-anakmu tersesat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.